Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya di tepatnya di Jakarta. Semester 4. Dimulai dari latar belakang masalah. Saat ini berkembang fokus pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yaitu Student Center Present Learning and Instruction, atau yang kerap disapa dengan Student Center Learning. Student Center Learning ini adalah instruksi pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk membuat tujuan pembelajaran secara individual yang dikemas dalam setting pembelajaran dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan kepada pengajar, yaitu dosen. Namun, demikian, kebanyakan mahasiswa di Indonesia, terutama di Universitas Pembangunan Jaya, masih terbiasa oleh teknik pengajaran SMA, yaitu teknik pengajaran Teacher Center Learning, yang mana Teacher Center Learning ini adalah teknik pengajaran dengan berpusat pada dosen ataupun pengajar. Dalam hal ini, teknik Student Center Learning yang diterapkan secara tiba-tiba untuk melaksanakan sebuah tugas akhirnya menumbuhkan motivasi ekstrinsik dari mahasiswa, yang mana motivasi ekstrinsik ini adalah mereka membuat suatu tugas dengan hanya ingin mendapatkan nilai yang bagus, bukan menumbuhkan motivasi intrinsik atau internalnya untuk mendapatkan atau memaknai sebuah tugas dari pembuatan paper atau esai tersebut. Kemudian di sini, karena motivasi ekstrinsiklah yang keluar dari mahasiswa, maka kita akan melihat mahasiswa yang masih terbiasa dengan pengajaran yang berpusat pada dosen. Penelitian ini ingin melihat antara perbedaan teknik pengajaran dari Teacher Center Learning dan Student Center Learning dengan membandingkan kedua kombinasi teknik pengajaran tersebut, apakah berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa. Untuk tinjauan teoritis. Selanjutnya, tinjauan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama kita menggunakan pengertian dari Teacher Center Learning. Menurut Sandro, Teacher Center Learning itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada instruksi dari pengajar. Dan Teacher Center Learning sendiri memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, dia objektif, yang kedua analisis, dan yang terakhir instructional system. Selanjutnya adalah Student Center Learning. Student Center Learning menurut Sandro merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan melalui pembelajaran SCL ini. Yang pertama ada yang dinamakan dengan discovery learning, problem based learning, atau project based learning. Dan yang terakhir kemudian adalah motivasi. Pengertian dari motivasi ini menurut Sandro 2011 merupakan proses yang dapat menguatkan, mengarahkan, serta mempertahankan perilaku. Kemudian terdapat 4 reinforcement atau penguatan terhadap motivasi sendiri. Yang pertama ada behavioral, kedua kognitif, kedua sosial, dan yang keempat dinamik. Kemudian motivasi sendiri terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, dan yang kedua adalah ekstrinsik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi dari eksternal, seperti ingin melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar, ataupun motivasi intrinsik yaitu melakukan sesuatu hal berdasarkan keinginan dan cara berpikir seseorang. Motivasi intrinsik sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah minat siswa, yaitu ada minat individual, minat yang bersangkutan dengan kemampuan siswa, atau minat situasional, yaitu seperti keinginan siswa karena ada sesuatu aspek yang muncul dari situasi tertentu. Yang kedua adalah sertifikasi, yaitu kepercayaan bahwa seseorang dapat menguasai suatu situasi hingga menghasilkan sesuatu yang positif. Dan yang terakhir adalah